Hai, halo semuanya. Aduh, udah hampir 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan gue nggak bikin video. Sorry banget teman-teman semuanya, mungkin ada yang nungguin, mungkin juga nggak. Tapi yang pastinya gue masih ucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih setia nungguin video-video dari channel ini. Anyway teman-teman, gue mau cerita kalau 1 bulan yang lalu kebetulan gue kena COVID. Dan 1 bulan itu gue bener-bener coba pemulihan, recovery, bener-bener pengen hidup sehat gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini gue udah sangat-sangat lumayan lah gitu ya. Kalau bisa di persentase mungkin sekarang gue sudah 98%. Bisa 2% karena penciuman gue tuh masih belum balik normal lagi. So teman-teman, buat kalian yang sekarang dalam kondisi keadaan sehat walafiat, gue minta tolong untuk jaga kesehatan kalian semuanya, jaga protokol kesehatan. Kalau misalkan nggak terlalu penting-penting banget, nggak usah keluar, di rumah aja. Dan bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk bisa menuju zona negatif dari COVID, yang sekarang mungkin sedang isolasi mandiri juga, tetap semangat, karena kuncinya adalah semangat dan yang pastinya dijalani dengan happy dan bahagia aja. Oke teman-teman, di video kali ini gue sebenarnya mau bahas satu celana yang sekarang tuh lagi hype, celana yang masuk kategori list favorit gue juga bisa dibilang kayak gitu ya kalau untuk sekarang, yaitu celana tartan. Kalau misalkan ada yang nanya apa sih celana tartan itu? Celana tartan adalah salah satu celana yang memiliki motif. Umumnya motifnya adalah garis-garis ya. Garis-garis itu bisa membentuk kotak atau bisa membentuk garis horizontal ataupun vertikal. Nah, jadi itu namanya celana tartan. Yang kedua, mungkin orang nanya, kenapa sih Bang lu sekarang suka banget sama yang namanya celana tartan? Alasannya yang pertama, ya ini yang pertama banget, alasannya adalah karena gue udah lumayan bosan pakai celana jeans, pakai celana chinos, atau pakai celana jogger atau cargo. Itu gue sudah lumayan agak bosan, meskipun sebenarnya nggak ada yang salah juga kalau misalkan teman-teman masih suka pakai celana yang gue sebutin tadi. Tapi karena gue udah lumayan bosan, ya udah gue coba ekspor nih, kira-kira celana apa sih yang sebenarnya sebelumnya gue tuh jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak pernah pakai. Ketemulah si celana tartan ini, itu teman-teman. Terus alasan yang kedua, karena menurut gue celana tartan ini sekarang lagi hype, lagi dicari-cari, lagi istilahnya tuh kayak lagi booming banget si celana tartan ini. Jadi why not, kita coba aja gitu. Dan biasanya sesuatu yang booming itu bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Nah, gue tuh sebenarnya penasaran aja kira-kira kalau gue yang pakai cocok apa enggak. Meskipun awalnya gue pikir kayaknya nggak cocok deh kalau misalkan gue pakai celana kotak-kotak kayak gitu ya. Mungkin dari lo juga ada yang mikir kayak gitu. Tapi ternyata pas gue cobain, ya baik-baik aja, bagus-bagus aja gitu. Dan gue senang-senang aja sama si celana tartan ini. Next question. Bang, kalau misalkan gue pengen beli celana tartan, kira-kira di mana ya dan brandnya apa? Mungkin pertanyaan itu juga yang sering ditanyain sama teman-teman di kolom komentar juga ya. Jadi kali ini gue bawa 4 celana dari 3 cara berbelanja yang berbeda. Pertama, gue beli langsung di Shopee. Kemudian yang kedua adalah masih sama di Shopee juga sebenarnya, cuman cara gue belinya adalah gue beli barang thrifting atau bisa dibilang thrifting online. Kemudian yang ketiga, gue langsung thrifting juga, masih thrifting, belanja thrifting di area tempat tinggal gue. Ini nih yang hitam putih, lu lihat kan ya, ada motif garis-garisnya putih-putih, warna celananya hitam, terus di sini ada talinya. Mungkin juga gue pernah bahas di video gue di channel gue yang sebelumnya. Harga celana tartan ini 110.000. Minusnya adalah menurut gue bahannya masih kurang oke banget sih. Terus pas gue nyuci, gue nggak tahu apa mesin cucinya yang terlalu galak gitu ya. Ini tuh lepas kemarin guys. Nah tuh lihat kan, kancing di sininya lepas. Untungnya masih bisa dipakai. Maksud gue bisa dipakai kalau misalkan gue bikin video tuh masih bisa gue pakai. Tapi kalau dipakai jalan-jalan ya pasti nggak bisa lah ya.
Dan untungnya juga masih ada dibantu sama si tali ini. Ini harganya 110.000 aja, gue beli kemarin di Shopee. Untuk celana yang kedua, gue sama belinya di Shopee juga, tapi lewat jalur thrifting online. Kalau lo pernah dengar satu brand yang biasa ngeluarin celana tartan, bukan ngeluarin celana tartan sih, cuma dia salah satu tempat thrifting online yang menurut gue, kalau misalkan lo demen thrifting, lo harus kunjungin gitu. Nah, gue gue beli 2 celana di sana. Yang pertama itu celana yang pertama kali gue beli, celana tartan dengan motif garis-garis horizontal atau vertikal nggak sih? Lo bisa bilang ini? Ini garis-garis ke bawah nih, horizontal ya. Nah, garis horizontal, bahannya tuh lembut banget teman-teman, dan di bagian dalam tuh kayak ada bulu gitu, jadi enak banget kalau misalkan dipakai. Untuk brandnya sih ini Back Number, ini nggak terlalu terkenal sih. Gue maksudnya ya nggak kenal sama brand ini, tapi menurut gue sejauh ini adalah salah satu celana tartan terbaik yang gue punya karena bahannya enak banget. Meskipun brandnya nggak tahu brand dari mana, yang pastinya worth it lah sama harganya. Kemarin gue beli 149.000, atau kalau misalkan digenapin itu cuma jadi 150.000 gitu ya, belum ditambah ongkir yang pastinya. Terus celana yang kedua masih di tempat yang sama, baru banget gue beli kayaknya minggu-minggu lalu. Nah, ini tuh motifnya kotak-kotak kayak gini, kayak baju flannel ya, motif flannel lah ya, motif kayak kemeja flannel gitu ya. Kebanyakan kotak-kotak, warnanya warna marun, ada hijaunya dikit, terus ada navy-nya juga. Nah, ini gue suka banget sama si celana ini. Brandnya dari Uniqlo. Kalau retailnya itu kalau nggak salah 400 ribuan. Kemarin gue beli cuma 149.000, sama di tempat gue beli celana yang garis horizontal tadi. Kalau misalkan oh ya, untuk semua link pembelian dari celana tartan ini gue bakal taruh di link deskripsi. Untuk yang kedua ini tadi gue lupa nyebutin brandnya, namanya Monday Casual Outfit atau Moko, biasa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan lo mau lihat Instagramnya juga bakal gue taruh juga di link deskripsi. Terakhir, ini juga celana tartan hasil thrifting, tapi gue thrifting offline atau gue belanja langsung di tempat thrifting di daerah gue. Ini mungkin motifnya nggak terlalu kelihatan banget ya, kan nggak sih? Ya, nanti gue bakal videoin yang mungkin lebih kelihatan ya. Sama sih motifnya, ini kotak-kotak kayak gini teman-teman. Nah, ada kotak-kotak garis-garis kayak gitu. Ini harganya 100.000 rupiah. No brand sih sebenarnya, cuman bahannya enak banget juga. Oh ya, ini nama brandnya Indian Leaders. Kalau lo tahu, gue nggak tahu sih nama brandnya, ini brand dari mana. Yang pasti ini gue masih pede banget kalau pakai ini buat ngantor. Kalau motif-motif yang sebelumnya tadi gue masih kayak mikir kalau kantor gue bakal eye catching banget gak sih gitu ya, bakal kelihatan banget gue tuh beda sama yang lain. Dan gue nggak terlalu bukan nggak pede, tapi gue menahan diri untuk tidak terlalu menonjol banget di kantor kalau misalkan urusan berpakaian gitu guys. Bang, gimana cara lo styling si celana tartan ini? Karena rada-rada agak-agak tricky menurut gue ya. Sebenarnya sih gini, kunci dari pemakaian si celana tartan ini adalah lo pakai item lain yang senetral mungkin. Nah, misalkan lo pakai celana tartan yang ini nih, misalkan ya, ini salah satu nih, celana tartan yang motifnya merah sama navy ini. Kalau misalkan lo mau pakai kaos, ya udah lo pakai kaos yang polos aja. Misalkan ada desainnya pun ya cari yang sesederhana mungkin. Misalkan yang cuma bergambar di sini doang, ada gambar kartun satu doang udah cukup gitu ya. Atau bahkan yang memang sama sekali polos, itu bakal bikin pasti aman tampilannya gitu. Dan kalau sama halnya dengan kemeja, kalau misalkan lo mau pakai kemeja ya pakai juga kemeja yang plate ya. Kalau bisa dibilang itu kemeja yang polos-polos aja, misalkan warna navy, warna putih, warna hitam. Itu bakal bikin tampilannya tuh benar-benar porsinya pas menurut gue ya.
Beda hal kalau misalkan lo pengen pakai bawahnya kotak-kotak gitu ya, celana kotak-kotak tartan kayak gini, atau celana yang horizontal yang bentuk garis tadi, terus atasnya lo pengen pakai yang motif kotak-kotak juga. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak juga sebenarnya. Itu balik lagi ke selera aja sebenarnya. Kalau misalkan lo pede aja pakai kayak gitu ya udah go go ahead gitu. Tapi kalau gue secara pribadi gue lebih senang pairing si celana tartan ini dengan item-item yang polos-polos. Kalau misalkan lu mau nambah si outerwear boleh nggak bang? Boleh aja. Rumusnya sama, tadi pakai outerwear yang juga polos, blazer juga tuh. Kalau pakai blazer malah makin cakep sebenarnya guys, menurut gue ya. Kalau misalkan lu pakai celana tartan ini. Nah, untuk pemilihan sepatunya kayak gimana bang gitu? Untuk sepatunya sih sebenarnya masuk semuanya sih. Kalau misalkan lo pakai sneakers masuk. Gue biasa cenderung lebih suka pakai sneaker yang polos aja, warna putih. Tapi kalau misalkan mau nyesuaiin juga sama, misalkan kayak celana tartan ini nih yang motifnya tuh nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Gue biasanya pakai sneakers yang lumayan agak heboh atau agak rame, itu masuk-masuk aja sih menurut gue ya. Balik lagi ke selera, ke preference lo. Kalau misalkan bang gue pengen tampil agak sedikit formal nih, boleh nggak kalau misalkan gue pakai loafers gitu? Boleh, masih cocok juga guys. Loafers bisa, boots bisa, sneakers bisa, semuanya menurut gue masuk aja di celana tartan ini, as long as semuanya nggak berlebihan ya. Maksud gue berlebihan tadi seperti gue maksud, kalau misalkan lu pakai celana tartan ya udah atasnya polos gitu ya. Terus bisa lo tambahin aksesoris, kacamata bisa, jam tangan juga bisa. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Setelah ini gue bakal ngasih lihat ke lo semuanya beberapa inspirasi dari cara gue menggunakan si celana tartan ini. Mudah-mudahan bisa kayak membuka wawasan lo, membuka kayak pikiran lo, ternyata oh pakai celana tartan tuh asik juga ternyata gitu, nggak senorak atau nggak seribet yang gue pikir. Yaudah, gue pamit dari kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau misalkan lo punya rekomendasi, bang bikin video ini dong, bang bikin video ini dong, silakan aja lo tulis di kolom komentar. Gue bakal baca. Biasanya gue pasti baca kok komentar-komentar kalian yang masuk di video-video gue. Yaudah, gue pamit dari kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe kalau yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, terima kasih banyak dan see you. Dah.